Hari ini Partai Golkar bertemu dengan PKB disebut sebagai respon pertemuan koalisi pendukung pemerintah, yakni pertemuan Presiden Joko Widodo bersama dengan 6 ketum parpol kemarin. Pertemuan ini juga disebut sebagai koalisi inti dan jembatan guna merekatkan KIB maupun KKIR. Namun di sisi lain kini publik mempertanyakan bagaimana kesulitan koalisi masing-masing ketika koalisi inti menyebut soal capres maupun cawapres masih akan ditentukan kemudian hari. Kemana penjajakan ini akan berlabuh? Benarkah ini sebagai bentuk konsolidasi kekuatan atau malah sebagai langkah bergen ke hadapan anggota koalisinya masing-masing? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Mas Yunarto Wijaya. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas Bram. Oke, ini menarik sekali. Dua pertemuan tadi siang, kemudian Golkar PKB, malam ini PKB Demokrat baru saja kita lihat begitu. Bagaimana Anda menganalisa? Seakan-akan semua bukan panik ya, semuanya lebih gesit begitu ya setelah Lebaran begitu. Anda melihat apa kemudian menjadi dasarnya? Pertama frame besarnya kalau ada pertanyaan kenapa sih kok riuh sekali begitu ya? Ini ciri khas dari ketika kita masuk dalam pemilu yang kita sebut sebagai open election. Incumbent nggak bisa maju kembali, kecenderungannya pemetaan lebih merata. Beda dengan 2019. Dan kalau kita lihat dari survei pun selama 2 tahun terakhir, tidak ada satupun misalnya yang sudah mencapai angka 50% lebih. Jadi itu yang menyebabkan libido dari masing-masing orang yang ingin jadi capres-cawapres ini kemudian membuat keriuhan. Itu yang sedang kita lihat sekarang dan memang kalau kita bicara tahun lalu, keriuhan sudah terasa, tetapi masih dalam konteks penjajakan. Semua bersilaturahmi dengan berbagai macam. Atau karena kemudian bursa capresnya sudah selesai, sudah paling nggak survei 3 nama, akhirnya hari ini bursa cawapres begitu yang akhirnya di... Kalau kita lihat kan memang sudah menjelang ada kepastian dibanding 2022 saya sebutkan tadi. Kalau kita lihat koalisi perubahan sudah mulai mengkerucut. Katanya ada piagam lah, sudah fokus ke Anies. Walaupun kita masih bertanya-tanya, Demokrat kalau nggak dapat jatah wakil, tetap atau tidak, misalnya itu kan. Lalu kemudian Pak Prabowo, walaupun belum deklarasi semua partai yang sudah dijajaki, tapi sepertinya memang aktif sekali bersafari juga. Dan yang memang menjadi game changer politik adalah kepastian akhirnya PDI Perjuangan memutuskan Ganjar. Yang kita tahu di situ akan mengubah konstelasi. Kalau PDI Perjuangan, partai terkuat mencalonkan Mbak Puan, situasinya tidak akan sekeras sekarang. Itu yang menyebabkan pasca deklarasi Ganjar, kebetulan harinya hampir bersamaan dengan Lebaran, itu kemudian diikuti oleh safari politik dari berbagai macam tokoh partai, terutama Pak Prabowo, dan kemudian Pak Jokowi sendiri merespon dengan pertemuan kemarin yang akhirnya menurut saya kemudian melahirkan pertemuan-pertemuan seperti yang kita lihat hari ini juga. Nah, bagaimana kita kemudian memaknai misalkan pertemuan Golkar PKB gitu, dikatakan bahwa ini koalisi inti, artinya kan orang akhirnya mempertanyakan koalisi dalam koalisi kah? Apakah koalisi yang lama akan ditinggal? Apakah ini saling tarik-menarik? Saya melihatnya tetap koalisi inti ini gimmick ya. Kalau kita bicara koalisi inti itu adalah koalisi yang sudah pasti dan itu hanya faktor pengikatnya kalau ada partai-partai yang sudah berani menyebutkan siapa nama capres dan siapa nama cawapres. Tadi dikatakan AHA belum Erlangga dua-duanya bahkan tidak berani menyebut nama capres cawapres. Jadi kualitasnya ini menurut saya bahkan di bawah dari koalisi yang sudah terbangun misalnya antara Caimin dengan Pak Prabowo misalnya. Jadi kalau saya lihat dengan munculnya nama Nusron Wahid, Faisal Reza, tim pemenangan siapa? Kan tidak bisa disebutkan gitu. Atau tim komunikasi mungkin lebih tepat. Lebih ke arah tim komunikasi. Tapi artinya saya melihat seperti ini. Ini gimmick politik untuk kemudian pertama tetap menempatkan partainya dalam panggung politik. Kan nggak boleh ketinggalan kereta nih gitu ya dalam keriuhan ini. Yang kedua ya menurut saya ini juga sebatas alat bargaining politik saja. Kalau kita lihat dua sosok ini kecenderungannya mungkin sadar diri sekedar ingin masuk dalam bursa cawapres. Dan ketika kemudian mereka membentuk sebuah tanda kutip istilah koalisi sendiri, di sini kan seperti melempar sebuah wacana kepada Pak Prabowo yang mereka intens bertemu, termasuk mungkin kepada dua capres lain, bahwa kita ini mahal nih dengan dua kekuatan infrastruktur ini, tetapi apa tawarannya? Kira-kira seperti itu. Artinya gertak itu hanya kemudian posisi bergen partainya, atau kemudian ini perebutan soal cawapresnya. Apalagi kita lihat misalkan nama Erlangga, nama Caimin ini kan potensial untuk kemudian dipasang-pasangkan pada 3 nama yang sudah ada hari ini. Ya minimal kalau kita lihat kita tidak tahu ujungnya apa ya. Tetapi misalnya kita kasih contoh satu Caimin. Ketika sering disebut-sebut dalam konteks koalisi dengan Pak Prabowo, dan kemudian belakangan Pak Prabowo malah intens dengan Mas Erlangga. Ada gosip juga dengan Mas Erick Thohir misalnya. Caimin kan dalam pertemuan ini seakan-akan bisa menunjukkan
kalau Anda buang saya bisa punya koalisi yang lain. Gertak gitu ya. Ya, dan Pak Prabowo sampai sekarang di luar PKB kan belum pernah ada partai yang menyatakan dukungan secara resmi. Begitu pula Mas Erlangga, sering dikaitkan dengan KIB, dulu katanya akan mendukung Ganjar. Tapi ketika ada satu partai KIB P3 mendukung Ganjar, Mas Erlangga sampai sekarang tidak bertemu dengan PDI Perjuangan. Ini juga menurut saya salah satu cara dari Golkar yang memang sudah memutuskan di Munasnya menempatkan Mas Erlangga sebagai capres menaikkan bargaining position tadi. Oke, tapi kemudian dengan komunikasi dengan Demokrat ini kan keduanya sudah bertemu, Golkar ketemu kemarin, terus kemudian PKB ketemu malam ini. Apakah kemudian bisakah publik menafsirkan ini jangan-jangan poros baru begitu, sengaja hanya untuk bergen saja, bukan untuk menang misalkan? Iya, ada dua analisis yang menarik ya di sini ya. Pertama, sekedar sebuah bargain yang dibangun oleh kedua orang ini untuk kemudian melempar wacana kepada entah Pak Prabowo atau koalisi PDI Perjuangan. Tapi ada juga yang kemudian lompat lebih jauh masuk dalam logika, kok bisa sehari setelah pertemuan dengan Pak Jokowi? Apa jangan-jangan kemudian ini strategi dari Pak Jokowi untuk memecah koalisi perubahan? Kan sebelumnya Mas Erlangga mencoba merayu gitu ya. Betul, dan kemudian dikaitkan dengan bagaimana upaya dari pemerintah, tanda kutip Pak Jokowi, untuk kemudian memecah koalisi perubahan, karena ketika kemudian ada satu partai, dalam hal ini Demokrat, tidak masuk dalam koalisi perubahan, koalisi ini akan bubar dengan sendiri. Walaupun menurut saya sih belum masuk di akal saya. Kenapa? Apa untungnya buat AHY? Misalnya dia ingin lari dari koalisi perubahan karena tidak dapat jatah cawapres, lalu kemudian masuk ke dalam koalisi yang belum menawarkan dia juga menjadi cawapres. Pun lebih banyak nama di sana. Atau ketika kemudian misalnya ditawarkan menjadi cawapres, dengan segala hormat saya, based on survei, sulit untuk menang. Oke, tapi kemudian apakah, bukankah hari ini ketika banyak survei juga head to head Ganjar Prabowo akan menang? Bukankah lebih baik logika awam masyarakat tentunya memelihara 3 poros untuk awal itu adalah sesuatu yang menguntungkan semua pihak? Iya, sebetulnya begini ya, kita belum tahu data terbaru. Belum ada satu lembaga survei pun yang merilis survei tatap muka pasca deklarasi PDI Perjuangan. Tadi teman-teman LSI, Mas Jayadi Hanan, lalu kemudian beberapa hari sebelum ada Mas Burhan Muhtadi, itu merilis survei semuanya sebelum deklarasi PDI Perjuangan. Yang kita tahu kalau di surveinya itu sebelum deklarasi PDI Perjuangan, situasi besar yang terjadi hanya pasca U20. Sudah pasti merugikan Ganjar dan menguntungkan Pak Prabowo. Yang menurut saya nanti akan jadi titik start itu adalah ketika mungkin minggu depan, 2 minggu lagi kita sudah mulai akan melihat rilis pasca deklarasi PDI Perjuangan, titik startnya di mana. Baru kemudian kita bisa menilai apakah kemudian buat masing-masing aktor ini akan lebih menguntungkan 2 pasang atau 3 pasang. Oke, akan seperti apa kecairannya? Akan kemudian seberapa merubah konstelasinya? Paling tidak begini, ketika hari ini kita mengetahui paling tidak 3 nama di survei tertinggi begitu ya, tebakan publik kan, mungkin bisa saja komposisi partainya akan berbeda. Tapi apakah mungkin juga merubah 3 nama ini misalkan menjadi 2 atau 3 dengan nama lain misalkan? Tentu saja kalau berbicara hanya berdasarkan angka secara kuantitatif, saya harus berani menyimpulkan kalau kita baca pattern 2 tahun terakhir survei, sulit untuk bergerak dari 3 nama. Artinya 3 besar itu sudah dikunci begitu ya? Sulit berharap peringkat 4, 5, 6, sampai 10 itu tiba-tiba menyalip yang 3 besar. Karena selisihnya terlalu jauh. Yang bisa kita lihat sebagai perubahan itu adalah ketika ada sebuah tsunami politik. Entah kemudian contoh tsunami politik itu seperti U20. Atau misalnya orang menyebut ada kasus hukum misalnya. Atau blunder, skandal yang terbuka dari 3 capres ini. Tapi dengan isu yang sensitif dan relate ke banyak orang tentunya. Betul, dan itu bisa mengubah. Tetapi mengubahnya pun bukan kemudian membuat si peringkat 4-10 tadi masuk. Hanya merubah komposisi di antara 3 besar itu. Jadi kalau hanya berbasiskan dari suara secara bottom up, suara publik, memang 3 besar ini saya harus mengatakan pantas maju ketiga-tiganya dan itu yang paling ideal. Tapi kan ketika berbicara kepentingan politik, tadinya sebelum terjadinya 20, kita melihat koalisi besar itu sangat mungkin loh. Karena survei Ganjar selalu jauh di atas Pak Prabowo dalam 2 tahun terakhir. Tinggal pertanyaannya Pak Prabowo mau tidak mengalah dan menempatkan diri menjadi RI2, dan setelah terjadi U20,
angka mereka cenderung bersaing ketat. Ini yang menyebabkan kalau ceteris paribus tidak ada perubahan berarti saya tetap melihat peluang 3 poros koalisi ini lebih mungkin terjadi. Oke, kalau begitu saya ingin masuk soal bagaimana rasionalitasnya. Bukankah kemudian kita bicara soal 3 calon ini sudah dikunci, susah diotak-atik, tapi kan kemudian partai di belakangnya akan ikut menentukan. Bagaimana kemudian tadi kita di awal mengatakan ketika Demokrat tiba-tiba ditarik dari perubahan akan juga berpengaruh pada koalisi perubahan dan Anies. Iya, saya sih belum melihat sebuah skenario yang bisa dengan mudah ya, misalnya menggoyang koalisi perubahan. Kalau kita bicara dalam konteks hari ini dan beberapa hari terakhir, Demokrat yang tadi saya katakan, ruangnya itu kan bisa digoyang dari Partai Demokrat ketika kita mengetahui ada potensi kekecewaan Demokrat yang fokus untuk memajukan AHY sebagai cawapres, kok kayaknya nggak diterima-terima gitu ya. Yang disebut malah lebih Khofifah, belakangan muncul nama Pak Mahfud begitu kan. Tapi pertanyaannya adalah kemudian apakah koalisi yang lain bisa menawarkan sesuatu yang lebih menarik buat Demokrat? Saya nggak yakin juga tuh Ganjar ataupun Pak Prabowo mau misalnya menerima AHY sebagai cawapres. Kita tahu hubungan yang sulit untuk dibangun kembali antara PD Perjuangan dengan Demokrat konteks Ganjar, dan kalau Pak Prabowo menjadikan AHY menjadi cawapres, aneh juga ya ada legend dengan mayor gitu, punya background yang sama gitu kira-kira. Atau kemudian ya, akan misalkan dengan skema itu begitu Prabowo dengan AHY, akankah kemudian misalkan bisa melukai dan mengurangi misalkan PKB atau misalkan Golkar yang akan berlabuh tiba-tiba ada calon ini, udah saya membuat yang lain misalkan. Itu yang menurut saya membuat hampir tidak mungkin Pak Prabowo kemudian hanya karena kebutuhan ingin menggagalkan Anies kemudian menggait AHY dan memberikan jatah cawapres. Yang tadi saya katakan aneh, sudah satu latar belakang militer lalu kemudian cawapresnya latar belakang militer, jauh yang sama, pula pangkatnya. Belum lagi resiko yang Mas Bram tadi sebutkan, tentu saja akan ada partai lain yang kecewa. Dan kalau kita lihat sebetulnya kan saya tidak melihat Anies ini semenyeramkan dulu sehingga kemudian orang menduga-duga akan dijegal. Karena Mas Anies dalam survei 3 bulan terakhir bisa lihat Carta Politika, SMRC, Indikator, Poltreking, LSI, cenderung posisinya agak turun. Dan pertarungan sekarang perebutannya malah lebih mengarah kepada Ganjar versus Prabowo. Oke, tapi juga menarik hari ini kemudian Nasdem mengatakan menggelar karpet biru, bukan karpet merah, tapi untuk PKB begitu. Apakah ini termasuk gimmick yang Anda katakan di awal tadi bahwa pertemuannya hanya sekedar penjajakan atau akan ada sesuatu yang berarti dari itu? Dari Nasdem? Dengan statement itu maksudnya? Iya, kalau saya lihat kan biar bagaimanapun Nasdem ya, motor penggerak utama Mas Anies sampai sekarang dibanding 2 partai yang lain, juga menyadari bahwa ketika Mas Anies elektabilitas stagnan, mereka harus berbicara lebih dari sekedar kekuatan yang sudah dibangun sekarang dengan 3 partai. Kombinasi yang misalnya setahu saya teman-teman Nasdem mengatakan Anies hanya punya peluang menang kalau wakilnya adalah Khofifah. Karena Khofifah bisa memecah suara Ganjar atau Prabowo di Jawa Timur. Karena kita tahu Jawa Tengah, Jawa Timur Anies cenderung lemah begitu ya. Dan ketika itu sepertinya gagal, kalau kita lihat perkembangan terakhir, ya kecenderungannya mereka harus memperluas skenario yang mereka sudah buat selama ini. Karena menjadi menarik ketika mereka juga melirik partai-partai yang barisan mendukung Prabowo atau mendukung Ganjar misalnya, jangan-jangan ada yang bisa kita tarik dengan tawaran menarik juga nih misalnya. Tapi dengan instrumen yang sama ya, bahwa religius itu ya. Dan bisa menarik loh ketika kemudian kita bicara Anies Caimin memiliki juga variabel yang mungkin selama ini dicari dari sosok Ibu Khofifah. Cenderung dia PKB ada kekuatan juga di Jawa Timur, kecenderungan bisa menarik sebagian basis NU juga. Jadi memang ini masih terlalu kompleks untuk disimpulkan menjadi sebuah pattern yang sudah bisa kita tebak dari sekarang. Oke, tapi informasi yang kami terima ternyata penjajakan sudah dilakukan, komunikasi dilakukan, katanya pertemuan akan segera dilakukan begitu. Akankah itu kemudian potensial misalkan kita melihat dengan logika tadi akan mengambil ceruk Jawa Timur, NU? Bisa menjadi potensial ya, tetapi kita kan hanya bisa berbicara menghitung apa yang ada di atas kertas survei seperti kita tadi berbicara misalnya. Secara matematis begitu. Tetapi atau kemudian kita menduga-duga oke, ketika dia menerima tawaran sebagai cawapres dalam konteks power of sharing dia akan ambil. Tapi ada beberapa hal loh Mas Bram yang kita tidak pernah bisa simpulkan karena selalu terjadi di panggung belakang. Misalnya logika logistik. Yang kita tahu ada tapi tidak bisa dibuktikan. Yang kedua misalnya terkait power sharing bukan hanya konteks tawaran capres-cawapres, saya dapat jatah menteri berapa. Itu yang menyebabkan ruang abu-abu itu, gray area itu akan tetap ada dan sampai injury time kejutan selalu bisa muncul.
Kalau logika power sharing bukankah berarti urusan cawapres itu akhirnya lebih gampang begitu? Artinya ya tidak perlu ngotot. Misalkan saya dapat jatah lebih besar, misalkan itu kan akan lebih substitusinya kan lebih ada begitu loh. Itu kan dari sisi pemilih yang kita menonton. Tapi ketika saya jadi cawapres ada pertanyaan dari partai. Oke. Logistik buat saya berapa sehingga saya kemudian bisa bergerak menjadi cawapres. Ketika saya jadi jatah menteri saya di posisi-posisi yang basah seperti apa? Suka atau tidak, kita nggak bisa kemudian naif mengatakan itu tidak ada. Dan itu yang sebetulnya di panggung belakang malah menjadi hitung-hitungan yang paling utama. Artinya belum jelas pattern-nya, belum jelas polanya karena belum jelas soal deal-nya tadi. Deal tadi itu masalahnya adalah makin menjelang masa injury time harganya bisa berubah-berubah. Oke. Itu yang menyebabkan saya tidak pernah, sulit buat saya untuk meyakini jauh-jauh hari, kita masih 5 bulan loh menjelang masa pendaftaran, kita bisa melihat sebuah kedewasaan, mereka jauh-jauh hari sudah memutuskan karena kesamaan nilai, karena kesamaan program dan visi misi, enggak. KIB hampir setahun loh. Iya, too good to be true. Okay. Yang akan terjadi adalah mereka bagaimana saling meraba, menaikkan bargaining position, sehingga kemudian itu dan mengintip sama lawannya ini akan memasangkan dengan siapa juga. Karena yang mereka anggap cocok menjadi cawapres juga akan ditentukan siapa lawan saya. Lawan saya kemudian juga akan menggunakan siapa sebagai cawapres. Instrumen apa yang kemudian bisa menandingi begitu ya. Ya. Nah kemudian menarik Anda mengatakan injury time harga semakin mahal begitu ya. Ya. Apakah kemudian hari ini langkah-langkah bergaining position dari para partai ini juga untuk menaikkan di hari menjelang nanti misalkan bahwa saya tidak diam, saya hanya bukan penumpang dalam gerbong tapi juga lokomotif begitu. Iya, tentu saja ya itu yang bisa kita lihat sebagai sebuah pandangan taktis. Kita nggak bisa pungkiri bahwa tujuan akhir dari pertarungan Pilpres ini adalah perebutan kekuasaan. Dan di situ kita juga nggak bisa pungkiri, bicara politik kita belum bersih. Kita masih berbicara sebagian dari mereka memperebutkan kekuasaan untuk rente, untuk mendapatkan logistik lebih. Okay. Dan itu juga yang terjadi dalam konteks pertarungan pemilu. Malah saya harus mengatakan yang cenderung kaku dalam konteks ini Ibu Mega. Ibu Mega ini kan kalau kita lihat kan dengan segala macam kritik terhadap beliau, plus minus kita bisa melihatnya. Dalam konteks keluasan marketing politik itu bisa dikatakan negatif. Cara beliau ingin mengontrol sebuah kerjasama, istilah petugas partai, bagaimana sikap keras terhadap partai tertentu, Demokrat, Nasdem, itu kadang-kadang dilihat sebagai hal negatif secara marketing politik. Nah itu menguntungkan tidak untuk calonnya Ganjar? Nah dalam konteks sebuah prinsip dan nilai-nilai, menurut saya itu positif. Tapi memang dalam konteks, ya lebih berbahaya loh kalau seseorang atau partai bisa berkoalisi dengan siapapun. Yang penting harganya masuk. Itu kan lebih berbahaya. Lebih mending begitu ya? Orang yang keras kepala tapi terasa menyebalkan secara marketing politik. Kalau buat publik sebenarnya tidak merugikan. Hanya tidak enak dilihat di mata. Tapi dalam konteks prinsip itu bagus dibandingkan dengan orang-orang santun yang di panggung belakang ini bicara harga. Tapi artinya tidak suka tapi bisa dipilih. Begitu, tapi kalau masuk ke dalam pertanyaan mengenai apakah ini menguntungkan Ganjar Pranowo, saya harus mengatakan ini menjadi buah si malakama buat Mas Ganjar gitu ya. Nuansa mengontrol, keras kepala, itu kan membuat kemudian kelincahan dari calonnya sendiri juga tidak seperti yang bisa dilakukan Pak Prabowo atau misalnya Caimin atau Erlangga. Itu yang menurut saya juga jadi PR yang harus dikerjakan oleh teman-teman PDI Perjuangan dan pendukung Ganjar. Atau karena menganggap mungkin punya pemilih loyal yang lebih besar, yang kemudian kita tahu kursinya 20% tanpa harus dengan siapapun sebenarnya bisa maju sendiri begitu? Kalau kita bicara keras kepalanya Ibu Mega ya, entah mau dianggap positif atau negatif, bahkan ketika menjadi oposisi gayanya tidak berubah. Jadi ini menurut saya bukan sekedar karena kedikdayaan merasa ada di angka yang paling tinggi, dimaki-maki tetap 20% gitu ya. Ini memang karakter berpolitik Ibu Mega yang mungkin jadi kekuatan dirinya, tapi di satu sisi juga bisa menjadi kelemahan secara marketing politik buat partainya. Saya ingin menarik juga lebih jauh bahwa kemudian tadi Caimin, Erlangga Hartarto juga mengatakan bahwa ini bisa jadi mungkin komunikasinya atau kerjasamanya tidak sekarang, tapi kemudian putaran kedua. Apakah ini hal yang juga prioritas dipersiapkan misalkan, bahwa nanti ketika putaran kedua tidak ada rasa sungkan untuk berkomunikasi misalkan? Bagaimana mungkin kita bisa percaya yang di depan mata putaran satu mereka tidak berani menyebutkan nama, lalu mereka berjanji di depan publik putaran kedua mungkin akan bergabung. Sudahlah, ini menurut saya gimmick politik, tidak punya makna apapun, tidak punya bobot apapun.
upaya untuk tetap hadir dalam panggung politik dan menaikkan bargaining saja. Oke, kalau kita publik saja hari ini menilai bahwa ini adalah gimmick politik, bukankah kemudian rekan koalisi lawan partainya juga bisa menganggap hal demikian, bukan menjadi bargaining? Permasalahannya adalah ya memang mereka sama-sama pemain watak gitu ya. Jadi ketika ada yang melakukan drama untuk menaikkan bargaining, mereka sama-sama mengerti juga. Tapi di satu sisi menurut saya juga ada ketakutan. Pasti dengan adanya waktu yang terus berjalan, manuver dari pihak-pihak lain, ya menurut saya pola ini akan terus pola yang seperti ini akan terus kita lihat dalam beberapa bulan terakhir. Tapi bisa juga kita lihat dalam kacamata kebalikannya, ini kebingungan dari semua parpol untuk kemudian menempatkan dirinya karena menyadari, mohon maaf ya, harganya memang belum terlalu mahal. Sehingga kemudian yang dilakukan adalah terus-menerus pertemuan dengan siapapun tadi untuk menaikkan nilai. Itu semua partai ya? Maksud saya bukan hanya kemudian yang kemudian ada nama capres. Kalau ada partai yang kadernya punya elektabilitas tinggi, dia tidak akan seperti ini. Itu yang sudah terjadi dengan Gerindra dan Pak Prabowo, dengan PDI Perjuangan, dengan Ganjarnya gitu ya. Dan berbeda dengan misalnya Golkar misalkan. Golkar partai besar, tapi Golkar tahu juga capresnya atau ketua umumnya hanya 1% lebih elektabilitas. Caimin kan punya problem yang sama. Jadi kalau pertanyaan Mas semua partai, enggak. Mereka akan bermain watak, menaikkan bargaining, tapi dengan cara yang berbeda. Oke, dengan kondisi hari ini maka 3 poros masih akan sangat memungkinkan gitu? Saya berharap tetap 3 poros. Itu berharap adil. Atau masuk akal? 3. Masuk akal, dan menurut saya dari apa yang kita baca di survei, karena saya adalah seorang pollster, ketika 3 nama ini sangat menguasai posisi dalam survei, artinya kan mereka dianggap oleh publik pantas untuk maju. Saya tetap berharap pesta demokrasi kita akan lebih menarik dalam konteks pertarungan, walaupun harus berimplikasi pada 2 putaran. Jangan kemudian ada yang merasa dirugikan, yaitulah demokrasi dan siapapun yang menang harus diterima. Berarti artinya Liga Cawapres begitu ya yang akan menjadi fokus sekarang. Siapa yang kemudian barisan di belakangnya? Sekarang kan sudah mulai menyadari 3 besar sulit digoyang, tapi nama-nama yang lain menyadari juga 3 besar tidak mencapai 50%, harga saya sebagai Cawapres akan lebih mahal. Gitu. Oke, boleh jual mahal. Boleh jual mahal. Oke, kita akan tunggu seperti apa. Masih 5 bulan, masih Oktober ya kalau tidak salah untuk pendaftaran. Kita akan tunggu. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Toto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, telah bergabung dan memberikan insight di malam hari ini. Thank you.